Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada. Jumpa lagi sahabat dengan channel DIT. Baik sahabat, di kesempatan kali ini kita masih membahas tentang ini karena banyak sekali ya yang berkomentar, bertanya tentang kok bisa sih airnya sejernih itu gitu ya, airnya sebening itu ya. Padahalnya kalau kita sudah tahu caranya ya, mudah untuk membendingkan air. Namun kalau kita belum tahu caranya ya tentu akan merasa susah ya. Baik, kita akan bahas tuntas ini ya, masih seputar penjernihan, pembeningan, pengkinclongan air di dalam akuarium. Yuk simak sahabat. Sahabat-sahabat semua, ada kuncinya. Waduh, kunci ya untuk membendingkan air seperti yang sahabat perhatikan di belakang ini ya. Airnya bisa sejernih itu memang perlu proses sebetulnya. Tapi ingat satu kuncinya ya. Waduh, kunci lagi ya. Bahwa ini akuarium ini adalah akuarium yang sudah lama. Artinya akuarium bukan tank baru atau new tank syndrome. Aduh, bahasanya ya. Jadi bukan akuarium baru ya. Tapi apakah akuarium baru bisa jernih? Bisa, tetapi perlu waktu, perlu proses ya. Jadi kalau tahap proses itu butuh waktu sekitar 2 mingguan lah ya. Jadi dia bisa jernih begitu ya, tembus pandang, transparan. Ya itu perlu waktu 2 minggu sahabat ya. Dan itu 2 minggu itu biasanya itu standar kalau kita tanpa menggunakan bakteri starter. Tapi kalau kita menggunakan bakteri starter 1 minggu sudah bisa bening, jernih, dan 2 minggu wah sudah jernih sekali. Kalau sudah lama ya, akuarium yang lama, nah dia bisa jernih seperti ini ya, karena bakteri pengurai atau bakteri baik itu sudah tersebar di mana-mana ya. Tinggal bagaimana kita memfasilitasi, memfasilitasi agar bakteri pengurai itu bisa bekerja dengan atau secara efektif. Nah baik, jadi kunci tadi itu ya, kuncinya bahwa dia butuh waktu. Jadi waktunya itu tertentu ya. Dan juga kunci lainnya, banyak kunci ini rupanya. Ya, adalah media filternya sahabat. Kuncinya adalah jernih seperti ini atau bening seperti ini adalah karena kerjanya, ulahnya. Karena ulahnya bakteri baik sahabat atau bakteri pengurai. Nah, bakteri baik, bakteri pengurai itu harus kita tempatkan atau kita fasilitasi ya di akuarium itu dengan 3 media yang terutama sih. Satu media namanya media biologis, tapi harus berkolaborasi. Waduh, bahasanya ya. Jadi ya harus ada kerjasamanya di antara 3 media. Yang satu pertama media mekanis ya. Media mekanis ini terdiri kapas ya, japmat seperti sudah dibahas sebelumnya. Ini penggabungannya atau biopom ya. Jadi media mekanis ini adalah penyaring pertama ya. Dia kotoran-kotoran yang dihisap oleh pump kita masuk ke dalam filter ini, disaring pertama kali oleh kapas, biopom maupun japmat tadi ya. Dengan kadar kasarnya tentu berbeda-beda ya. Kadar pori-porinya berbeda-beda. Dan itu membuat bakteri baik nanti akan masuk dia terus ya, masuk dia ke bawah, lolos dia. Jadi dia hanya menahan kotoran-kotoran yang kasar ya, tapi bakteri baiknya lolos. Kotoran-kotoran yang kasar tertahan di media mekanis ya. Kalau susunan saya begitu, yang atas media mekanis atau katakanlah chamber pertama media mekanis. Kemudian kalau saya susunan filter saya semuanya rata-rata itu yang kedua atau chamber yang kedua itu adalah media kimiawi. Nah, dimaksudkan oleh saya ya. Ya, ini versi saya ya. Dimaksud oleh saya supaya setelah kotoran kasar itu tertahan di media mekanis, kemudian kotoran yang halus-halus itu akan yang disertai bau-bau tadi tertahan di media kimiawi, yaitu
arang aktif atau karbon aktif atau batu zeolit. Nah, di sini akan menyerap racun-racun. Jadi yang tidak terserap, yang terlewati oleh media mekanis itu akan terserap oleh media kimiawi, baik racun-racun ya, baik bau-bauan. Nah, itu akan terserap oleh media mekanis media kimiawi tadi, yaitu karbon aktif atau arang aktif dan batu zeolit. Boleh digabungkan dua boleh, atau salah satu pilihnya boleh, tidak masalah ya. Nah, dengan begini air yang sudah tersaring lagi oleh media kimiawi, baik racun-racun, penyakit-penyakit ya, maupun yang akan menyebabkan penyakit maksudnya ya, maupun bau-bauan yang tidak sedap, yang ada di dalam air akuarium kita. Nah, dan kemudian setelah melewati media kimiawi, barulah dia ke media biologis selaku tempat terakhir. Nah, bakteri tadi lewat di media mekanis, kemudian lewat lagi di media kimiawi, kemudian masuk dia ke media biologis. Melewati media biologis, di situ ada tempat pori-pori untuk tempat tinggal media bakteri baik ya, selaku tempat tinggal bakteri baik, yaitu media biologis. Nah, di situ ada karang jahe, ada biobol, ada bioring, ada lava rock, ada kristal bio, bola keramik, ya macam-macam lah ya di situ ya. Nah, terserah pilihan sahabat-sahabat semua. Di situ ditempatkan dengan maksud bakteri pengurainya bertempat tinggal di situ. Artinya dia akan berkoloni di situ dan nanti dia akan memakan atau menguraikan. Dia akan menguraikan kotoran-kotoran yang tadi terlolos oleh media mekanis dan media kimiawi. Dia akan diuraikan oleh bakteri baik di media biologis. Kemudian lolos lagi di misalnya, lolos lagi ke bawah ke akuarium, Nah, di situ boleh kita siapkan seperti yang sahabat perhatikan di sini, mungkin ada ya, lihat ya. Ada ya biobol yang terapung melayang-layang ya. Kemudian ada Caldines K1 yang agak di samping ini ya, agak kelihatan sedikit ya. Nah, di situ itu adalah tempat media, itu adalah tempat bakteri pengurai juga, yaitu media biologis sahabat ya. Nah, kemudian di situ ada di celah selang ini, kemudian ada di celah-celah pompa, kemudian ada di celah ada karang jahe juga di situ ya. Kemudian ada di kaca dekat situ semuanya. Jadi yang lolos dari atau yang tidak betah bertempat di media biologis di filter tadi akan turun ke bawah, dia akan mencari lagi tempat yang di akuarium. Nah, disitulah bakteri-bakteri ini bertempat tinggal, berkoloni ya, dan di situ juga dia akan bekerja secara efektif menguraikan kotoran-kotoran yang masuk atau yang ada di dalam air akuarium kita, sehingga membuat air menjadi jernih, bening, dan sehat sahabat ya. Jadi dengan bakteri pengurai ini, air juga akan menjadi sehat karena diuraikannya tadi kotoran-kotoran yang ada di dalam air akuarium kita. Nah, boleh ditambahkan lagi nanti misalnya dengan kalau sahabat mau menambahkan lagi, misalnya ditambahkan dengan lampu UV boleh ya. Dan saya kalau lampu UV ya tergantung lah, kalau ketika perlu, ketika air mau hijau, air sudah mulai hijau, nah baru saya hidupkan lampu UV. Tapi kalau tidak ada gejala-gejala indikatornya, indikasinya bahwa air akan hijau, nah saya tidak menghidupkan lampu UV, tapi tetap mengandalkan bakteri pengurai yang ada di dalam akuarium maupun di filter akuarium saya ya. Baik sahabat, demikian ya. Jadi untuk menjernihkan air seperti ini, wah tak masalah, dan itu mudah saja bila kita sudah tahu caranya. Oke. Baik sahabat, mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.